Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang Masa-masa kerajaan. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niluputu Satya Maharani, nomor absen 34. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Anindya Khaira Eswari Putri, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Kopong Pasal Biasa, absen 20. Perkenalkan, saya Diana Praditya, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Agus Arana Saputra, absen 13. Langsung saja kita ke materinya ya teman-teman. Kerajaan Singasari terletak di Jawa Timur, Indonesia. Lebih spesifik lagi, kerajaan ini terletak di daerah yang sekarang menjadi Kabupaten Malang, yaitu Jawa Timur. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok yang kemudian menjadi raja pertama di Singasari. Kerajaan ini berdiri setelah Ken Arok berhasil mengalahkan Raja Kertajaya dari Kediri. Singasari kemudian menjadi salah satu kerajaan yang paling berpengaruh di Jawa Timur pada abad ke-13. Raja pertama kerajaan Singasari adalah Ken Arok yang menjabat pada tahun 1222 sampai 1227. Ken Arok adalah pendiri kerajaan Singasari dan raja pertamanya. Ia adalah seorang pemimpin militer yang kuat dan berpengaruh, yang berhasil mengalahkan Raja Kertajaya dan Kerajaan Kediri dan mendirikan Kerajaan Singasari. Berikut adalah daftar raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Singasari, yaitu yang pertama ada Ken Arok, menjabat pada tahun 1222 sampai 1227, pendiri Kerajaan Singasari dan raja pertamanya. Yang kedua, Anusapati, menjabat pada tahun 1227 sampai 1248, putra Ken Arok dan raja kedua Singasari. Yang ketiga, Tohjaya, menjabat pada tahun 1248. Raja pertama Singasari ini hanya memerintah beberapa bulan saja. Yang keempat ada Ranggawuni, menjabat pada tahun 1248 sampai 1268. Raja keempat Singasari serta putra dari Anusapati. Yang kelima ada Kertanegara, menjabat pada tahun 1268 sampai 1292. Raja kelima dan terakhir Singasari, dikenal karena ekspansinya ke wilayah lain di Jawa dan Sumatera. Berikut adalah puncak kejayaan semua raja pada masa pemerintahan di Kerajaan Singasari. Yang pertama ada Ken Arok. Ken Arok mencapai puncak kejayaan dengan berhasil mendirikan Kerajaan Singasari dan mengalahkan Raja Kertajaya dari Kerajaan Kediri. Yang kedua ada Anusapati. Anusapati mencapai puncak kejayaannya dengan memperluas wilayah Singasari dan meningkatkan kekuatan militer. Yang ketiga ada Tohjaya. Meskipun memerintah hanya sebentar, Tohjaya mencapai puncak kejayaannya dengan berhasil mengalahkan Raja Anusapati dan merebut tata. Yang keempat ada Ranggawuni. Ranggawuni mencapai puncak kejayaan dengan memperkuat kekuasaan Singasari dan meningkatkan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. Yang terakhir ada Kertanagara. Kertanagara mencapai puncak kejayaan dengan berhasil memperluas wilayah Singasari ke Sumatera, Bali, dan Sunda, serta meningkatkan kekuatan militer dan ekonomi. Letak Kerajaan Malaka diperkirakan berada di Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka, mengatakan bahwa kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Melayu di Singapura. Kemudian serangan Jawa dan Siam menyebabkan pusat pemerintahan berpindah ke Malaka. Tahun berdirinya Kerajaan Malaka 1402 Masehi. Kerajaan Malaka didirikan oleh Prameswara, seorang pangeran dari Kerajaan Singapura. Pada tahun 1402 Masehi, Prameswara melarikan diri dari Singapura setelah kerajaan tersebut diserang oleh Majapahit.
dan kemudian mendirikan kerajaan Malaka di Semenanjung Malaya. Raja pertama memerintah kerajaan Malaka adalah Prameswara pada tahun 1396 sampai 1414. Prameswara adalah pendiri dan raja pertama dari kerajaan Malaka. Ia adalah seorang pangeran dari kerajaan Singapura yang melarikan diri ke Semenanjung Malaya setelah Singapura diserang oleh Majapahit. Prameswara kemudian mendirikan kerajaan Malaka pada tahun 1396 dan menjadi raja pertamanya. Berikut adalah nama raja yang memerintah kerajaan Malaka. 1. Prameswara pada tahun 1396 sampai 1414, pendiri kerajaan Melaka. 2. Megat Iskandar Shah pada tahun 1414 sampai 1424, putra Prameswara. 3. Muhammad Shah pada tahun 1424 sampai 1444, putra Megat Iskandar Shah. 4. Abdur Syahid pada tahun 1444 sampai 1446, putra Muhammad Shah. 5. Muzaffar Shah pada tahun 1446 sampai 1459, putra Muhammad Shah. Yang keenam, Mansur Shah pada tahun 1459 sampai 1477, putra Muzaffar Shah. Yang ketujuh, Alauddin Riayat Shah pada tahun 1477 sampai 1488, yaitu putra Mansur Shah. Yang ke-8, Mahmud Shah pada tahun 1488 sampai 1511, yaitu putra Alauddin Riayat Shah. Yang ke-9, Ahmad Shah pada tahun 1511 sampai 1513, yaitu putra Mahmud Shah. Dan yang terakhir, Mahmud Shah pada tahun. Berikut adalah puncak kejayaan semua raja yang pernah menjabat di kerajaan Melaka. 1. Prameswara mencapai puncak kejayaan dengan berhasil mendirikan kerajaan Malaka dan memperluas wilayah. 2. Megat Iskandar Shah mencapai puncak kejayaan dengan memperkuat kekuasaan Melaka dan meningkatkan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. 3. Muhammad Shah mencapai puncak kejayaan dengan memperluas wilayah Malaka ke Sumatera dan memperkuat kekuatan militer. 4. Abdur Syahid meskipun memerintah hanya sebentar, Abdur Syahid mencapai puncak kejayaan dengan berhasil mengalahkan pemberontak di dalam negeri. 5. Muzaffar Shah mencapai puncak kejayaan dengan memperkuat kekuasaan Malaka dan meningkatkan perdagangan dengan negara-negara lain. Yang keenam ada Mansur Shah. Mansur Shah mencapai puncak kejayaan dengan memperluas wilayah Malaka ke Semenanjung Malaya dan memperkuat kekuatan militer. Yang ketujuh, Alauddin Riayat Shah mencapai puncak kejayaan dengan memperkuat kekuasaan Malaka dan meningkatkan hubungan diplomatik dengan kerajaan lain. 8. Mahmud Shah mencapai puncak kejayaan dengan memperluas wilayah Malaka ke Sumatera dan memperkuat kekuatan militer, namun kemudian digulingkan oleh Portugis. 9. Ahmad Shah meskipun memerintah hanya sebentar, Ahmad Shah mencapai puncak kejayaan dengan berhasil mengalahkan pemberontak di dalam negeri. 10. Mahmud Shah kembali berkuasa setelah Ahmad Shah digulingkan. Mahmud Shah mencapai puncak kejayaan dengan
memperkuat kekuasaan Malaka dan meningkatkan perdagangan dengan negara-negara lain. Namun kemudian digulingkan oleh Portugis secara permanen. Kerajaan Aceh Darussalam terletak di ujung utara Pulau Sumatera, Indonesia. Lebih spesifik lagi, kerajaan ini terletak di daerah yang sekarang menjadi Provinsi Aceh, Indonesia, Kota Banda Aceh, Indonesia, yaitu sebagai ibu kota. Kerajaan Aceh Darussalam didirikan pada abad ke-13 dan berkembang menjadi salah satu kerajaan terkuat di Sumatera pada abad ke-16 hingga ke-17. Kerajaan ini dikenal karena perlawanannya terhadap kolonialisme Belanda dan perannya dalam sejarah Indonesia. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Syah pada tahun 1496. Kesultanan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Syah pada tahun 1496. Yang kedua, Sultan Salahuddin, putra Sultan Ali Muhayyad Syah yang memerintah setelah wafatnya ayahnya. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar, raja ketiga kerajaan Aceh yang memerintah dari tahun 1537 sampai dengan 1568 Masehi. Yang keempat, Sultan Iskandar Muda, raja yang memerintah dari tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi. Yang kelima, Sultan Iskandar Thani, raja yang memerintah setelah Sultan Iskandar Muda. Yang keenam, Sultan Mahmud Syah, raja yang memerintah dari tahun 1760 sampai dengan 1781 Masehi. Yang ketujuh, Sultan Alauddin Muhammad Shah, raja yang memerintah dari tahun 1781 sampai dengan 1795 Masehi. Yang ke-8, Sultan Sulaiman Ali Iskandar Syah, raja yang memerintah dari tahun 1838 sampai 1857. Kerajaan Aceh didirikan oleh Marah Silu yang bergelar Malik Al-Saleh pada sekitar tahun 1267.